Kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham ESA atau ESA Industries Indonesia. Ini kita lihat untuk laporan keuangan kuartal kedua 2024 sudah keluar ya. Nah, ini kita lihat di sini, ini ada presiden direkturnya, ada Kanislaro ya. Kemudian ada direktur yaitu Prakash Chandbom. Wah, ini boom ya. Nama kantor mereka tadi Base Bank Tower di Jakarta, lantai 18, Jalan Prof. Dr. Satrio, KAF 3-5. Jadi ESA ini kita kalau lihat ini kan perusahaan yang LPG dan amonia yang swasta terbesar juga ya, salah satu yang terbesar di Indonesia juga. Nah, kita lihat gimana dengan pencapaian mereka yang kali ini, karena yang ini udah yang kuartal kedua ya sampai bulan Juni. Jika dia dari sini, ini nilainya ini 1 tahun penuh tapi bentuknya US dollar. Jadi nanti kalian nambah ribuan saja ya. Kalian nambah ribuan sesuai dengan kurs saat ini saja. Walaupun ini yang kurs kemarin seharusnya agak beda ya. Untuk kas dan setara kas kita lihat dari 98 jutaan dolar sekarang menjadi 118 jutaan dolar. Kita lihat yang persediaan bayar berkurang sedikit ya. Dia berkurang kurang lebih 1,4 jutaan dolar gitu, 1,4 jutaan dolar. Untuk total asetnya pun berkurang nih. Ini total asetnya berkurang cukup banyak, tapi is okay lah ya. Kita lihat gimana dengan liabilitasnya. Ini tadi persediaan berkurang 1,4 juta dolar. Nanti kita lihat gimana dengan labanya dan lain-lain. Untuk liabilitas kita lihat utang usaha. Nah, ini utang usaha. Oke, 11 juta menjadi 9 jutaan, cukup bagus. Kemudian total hutang jangka pendek dari 124 jutaan dolar ini berkurang cukup banyak loh, menjadi 95 jutaan dolar. Jadi ini merupakan suatu hal yang bagus. Oleh karena itu kita gak bisa bilang penurunan aset itu adalah hal yang tidak bagus. Kita gak bisa bilang kayak gitu. Karena kita perlu lihat juga nih total liabilitas ini dari 197 jutaan dolar menjadi 155 jutaan dolar, berkurang kurang lebih 42 jutaan dolar. Nah, banyak gak tuh? Nah, ini merupakan angka yang cukup banyak ya. Ini cukup luar biasa, cukup bagus. Kita lihat nanti yang equity-nya ya, equity yang kepada entitas Indo sebesar 392 jutaan dolar. Dia meningkat dari 379, kurang lebih meningkat sekitar 12-an hingga 13-an jutaan dolar. Ini oke lah ya kalau kita lihat untuk saat ini. Pendapatan dia berkurang 168 jutaan dolar, berkurang menjadi 151 jutaan dolar. Dan kalau kita lihat tetapi beban pokok pendapatan pun berkurang. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Mengapa beban pokoknya berkurang, kemudian laba kotornya dia menjadi meningkat. Ini agak aneh sih kalau beban pokok berkurang cukup drastis. Nah, ini kita lihat laba periode berjalan dari 4 jutaan dolar menjadi 27 jutaan dolar. Dikurang dengan persediaan tadi 1 jutaan dolar, kurang lebih 26 jutaan dolar. Dan nanti kita lihat dia pembayaran kepala pemasok apakah berkurang atau gimana. Pembayaran kepala pemasok ini dari 118 menjadi 95 jutaan dolar. Berarti kalau ditambah-tambah kurang lebih 23 jutaan dolar ya. Ini 23 jutaan dolar, berarti sisa masih 3 jutaan dolar kurang lebih. Nah, ini ada pembayaran kepada pemasok dan karyawan. Tapi ini ada karyawan juga, jadi kita gak bisa pastikan angkanya. Nah, tapi kalau kita lihat dari sini kayaknya angkanya itu berarti labanya gak gitu apa ya. Dia kan kalau kita sekilas lihat dia meningkat cukup banyak, tapi kalau kenyataannya kan kita perlu dikurangi juga dengan apakah persediaan ada berkurang, baku ada berkurang dan lain-lain gitu lah ya. Nah, ini jadi asalnya labanya nggak gitu melonjak hingga apa sih. Ini presiden komisaris, ini ada apa presiden direkturnya dan lain-lain. Kita lihat kepemilikan di sini kayak gak gitu berubah ya. Jadi mungkin untuk yang orang awam masih untuk yang baru-baru belajar berinvestasi saham mungkin hanya lihat yang di di konten-konten katanya lihat PBV gitu-gitu lah ya. Nah, jadi itu sebenarnya gak bisa dibilang gitu juga. Kan ada yang bilang katanya lihat laba. Nah, gak bisa lihat laba juga. Semua harus dilihat seluruh aspek dalam perusahaan. Jadi gak bisa ketipu ya.
Ini kasnya kita lihat, ini kas tangan AS dan lain-lain berkurang. Oke, bank. Ini ada US dollar, ada rupiah, deposito mereka pakai US dollar, sebenarnya menguntungkan juga ya. Karena saat ini US dollar sedang meningkat, tapi gak tahu kalau ketika Federal Reserve nanti menekan suku bunga, kayaknya bisa turun juga. Apalagi saat ini kayaknya sudah mulai menurun ya, menjadi 16 ribuan 100 ya kalau tidak salah. Ini jumlah, itu yang kemarin sih. Ini jumlah dari 98 jutaan dolar sekarang 116 jutaan dolar. Ini cukup meningkat untuk kasnya. Piutang usaha kita lihat pihak berelasi, wah dia berkurang, oke cukup bagus, tapi 14 jutaan sih. Nilainya masih agak besar jika dibandingkan pihak ketiga. Tapi ini piutangnya kita lihat nanti yang total penjualannya, ini pihak ketiga, tapi PT Pertamina Patraniaga, PT Pertamina EP dan lain-lain. Piutang usaha kalau kita lihat ini, wah ini lancar-lancar aja ya, dimana baru jatuh tempo 22 jutaan dolar, sisanya itu pun udah gak ada, yang 1 sampai 30. Persediaan, nah ini persediaan berkurang sedikit, 24 jutaan dolar menjadi 23 jutaan dolar. Dia berkurang karena yang amonia, tapi ini suku cadang meningkat. Nah ini LPG meningkat, semua rata-rata meningkat kecuali yang 3 itu ya. Ini ada biaya di muka. Nah ini kita lihat juga, ini biaya di muka dan uang muka. Pembelian suku cadang 4 jutaan dolar. Wah ini angkanya meningkat loh, dari 5 jutaan dolar menjadi 8 jutaan dolar. Berarti kan cukup bagus juga lah ya. Ini saya tetap bisa lihat di sini. Ini ada aset tetap, ada minibus, ruang kantor, dan lain-lain, tanah. Tapi semua rata-rata udah berkurang ya. Entah karena penyusutan, entah kami ada berkurang. Nah ini nggak bisa dilihat di sini ya. Ini utang usaha. Kalau kita lihat, ini utang usaha kepada pihak ketiga ini pun berkurang. Saya menurut kami ini semua rata-rata cukup bagus sih. Dimana utang usaha berkurang, utang usaha lancar-lancar saja, semua lancar-lancar saja. Laba meningkat dan persediaannya walaupun bukan, tapi dia gak gitu banyak ya. Dan pembelian kepala pemasok pun ya kalau dikurangin dan laba masih ada laba ya, berarti kan yang meningkat ya. Yang sedang cukup bagus industrinya. Berdasarkan mata uang kita lihat ini ada dolar AS dan lain-lain. Ini untuk yang utangnya ya. Kalau utangnya kalau bentuk dalam dolar AS itu begitu banyak, itu agak sulit. Nah tetapi untuk saja sudah berkurang. Ini kemudian ada utang usaha dan lain-lain. Karena apa ya, kalau penerimaan dibayar penerimaan rupiah, tapi kalau yang utangnya itu dolar, nah itu payah. Apalagi dolar kalau kita lihat ini agak sedikit meningkat ya, dari tahun ke tahun tidak bisa dipungkiri dari fakta memang dia terus meningkat. Nah itu yang perlu kita ketahui. Nah ini nama pemegang saham. Nah ini tapi Pak Garibadi Thohir ini meningkat cukup banyak. Nah dari apa nih? Dari 5,55% sekarang menjadi 14,51%. Bahkan yang Chandra Pihot lainnya ini kemarin analis ini sama ya. Tapi PT Trinugraha Akraya Sejahtera, nah kemarin kan ada, sekarang udah jadi gak ada. Ini kayak agak sedikit diborong sama Pak Garibadi Thohir, tapi kayak gak gitu, gak banyak semua ya, gak semua. Tapi ini berarti bahkan sekelas Pak Garibadi Thohir pun berani menambah kepemilikan saham yang cukup banyak di perusahaan ini, di saham ini. Berarti kan memang setidaknya menurut Pak Garibadi Thohir ini perusahaan yang cukup bagus ya. Nah itulah salah satu apa ya, pendapatan. Wah ini data pihak berhasil ini agak cukup banyak, 128 jutaan dolar. Nah ini berarti penjualannya kepada pihak berhasil ya. Nah ini tahu-tahu sendiri lah ya. Tapi kalau kita lihat ini gimana ya, susah gampang sih. Kalau kita lihat eksploit yang cukup bagus sih. Ini beban umum dan administrasi. Ini ada transportasi dan akomodasi dan lain-lain. Bukan nilainya gak gitu beda jauh lah ya. Memang dia ada sedikit peningkatan, itu wajar karena tiap tahun kalau dia inflasi ataupun lain-lain, harga memang terus meningkat. Apalagi yang namanya
biaya transportasi dan lain-lain gitu-gitu lah ya. Beban keuangan di sini ada laba per saham dan lain-lain. Dan untuk cash memang cukup oke sini. Kalau mau main nampaknya itu tarik panjang ya, tarik 5 tahun, nanti kita lihat ketika laporan tahunannya itu sudah keluar. Ini LPG dan jasa pengolahan LPG. Nah, dia untung tapi gak gitu besar. Mereka paling banyak itu mereka dapat dari amonia. Nah, mereka dapat dari amonia, penjualan amonia. Ini membuat salah satu, ini kayak pendapatan terbesar sih, laba terbesar dari saham ini ya. Tapi memang jumlahnya udah ada sedikit berkurang untuk penjualannya. Maka itu saya ada kami sekian, terima kasih, saya investasi.